membahas apa sih itu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu upaya untuk memahami tentang apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah dalam sebuah masalah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jika menyangkut kebijakan publik berarti serangkaian aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Namun dalam kehidupan modern dewasa ini, seperti siapapun kita, tentu kita pernah mendengar, menyaksikan, mengalami dan mungkin merasakan sendiri berbagai peristiwa dan dampak yang bisa jadi ibarat pisau bermata dua, yang artinya ada yang menyenangkan dan ada yang sama sekali tidak menyenangkan. Contoh dampak positif dari hasil kebijakan publik, biaya fiskal untuk berpergian ke luar negeri yang dulu kita bayar mahal dihapus. Sebagai pegawai negeri kita mendapatkan remunerasi, kenaikan gaji berkala atau kenaikan jabatan istimewa dari instansi tempat kita bekerja. Dan masih banyak lagi hasil kebijakan publik yang lainnya. Contoh negatifnya hasil dari kebijakan publik misalnya nilai uang tabungan atau deposito yang kita miliki merosot tajam gara-gara nilai nominal mata uang rupiah tiba-tiba dipotong dari semula 1 juta rupiah jadi katakanlah 100.000 rupiah. Pelajar dan mahasiswa tidak lagi bebas berunjuk rasa di depan istana presiden. Dan yang terakhir, untuk dapat bertahan di karir akademisnya, para guru dan dosen harus lolos sertifikasi. Dampak negatif dan positif yang sebenarnya dimaksudkan untuk menunjukkan eksistensi kebijakan publik pada kebanyakan kasus atau peristiwa yang berlangsung di sekitar kita itu bukanlah sesuatu yang sepenuhnya terjadi secara alami sebagai sesuatu yang sengaja kita lakukan atau hadirkan di tengah kita atas kemauan kita sendiri, atau sebagai sesuatu yang terjadi karena proses perkembangan sosial yang biasa. Tiga alasan kenapa kita harus paham dan peduli kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan publik mempengaruhi hidup kita sehari-hari, mulai dari langit yang kotor karena polusi, tarif ojek online, tagihan listrik, sampai pengguna media sosial, semuanya diatur oleh kebijakan publik. Yang kedua, kita punya hak dan kepentingan untuk memastikan kebijakan publik bekerja untuk kita dan bukan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Dan yang ketiga, cobaan abad ke-21 lebih kompleks dan butuh kolaborasi lintas sektor, dari penanganan pandemi, krisis iklim, sampai transisi digital akan lebih efektif jika pemerintah bergerak bersama sektor swasta, masyarakat, dan akademis, sehingga kebijakan yang diciptakan akan lebih inklusif dan membawa solusi yang tepat. Singkat kata, jika kebijakan publik sudah baik, maka kualitas hidup kita juga akan baik. Menurut Profesor Makmur, kebijakan publik yang baik itu harus menyelaraskan 3 hal. Pertama, berlandaskan analisis dan bukti. Kalau tersebut akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas atau kelompok termarginalkan. Kedua, dirancang sesuai kapasitas operasional sehingga benar-benar bisa dilaksanakan, bukan cuma bagus di kertas tapi tidak realistis. Ketiga, mendapat dukungan politik dari berbagai pemangku kepentingan, salah satu yang melalui proses yang partisipatif. Dari bukti anekdota, sejak tahun 1998 berbagai kebijakan publik di Indonesia belum memenuhi 3 faktor di atas karena kebijakan kita masih kurang berorientasi dampak. Misal naskah akademik yang mestinya dijadikan landasan pengajuan rancangan undang-undang pada akhirnya jadi kebutuhan administrasi pelengkap, atau kebijakan sering dibuat karena formalitas atau tren, padahal seharusnya berlandasan ilmu pengetahuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari
dilakukan bila